Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Universitas Asik juga ya. Oke, di sini kita akan ngomong soal komponen dalam pemrograman berbasis objek atau berorientasi objeknya. Di sini kita akan menggunakan software yang bernama NetBeans IDE 8.2 karena kita akan bermain bahasa pemrograman Java ya. Jadi bahasa pemrograman berbasis objek kita bermainnya di bahasa Java. Oke, materi-materi yang akan dibahas adalah seperti ini. Ya, materinya nanti akan membahas kelas, objek, atribut, setter, dan getter. Nanti setelah kita membahas suatu materinya, nanti kita akan langsung bagaimana pemaktekannya atau bagaimana materi-materi ini ada di dalam pemaktekannya ya. Dalam ID-nya nanti kita habis materi kita langsung ke NetBeans, kita lihat nih kalau misalnya di codingin ini kayak apa. Begitu. Nah, selain itu, kita juga akan mencoba langsung mempelajari suatu studi kasus yang mengimplementasikan komponen-komponen inilah, class, objek, atribut, setter, dan getter. Kenapa begitu? Yang pertama, kita langsung masuk aja nih, langsung ke kelas nih. Ya, kelas. Kelas ini seperti objek constructor atau cetak biru untuk membuat objek. Untuk membuat kelas, gunakan kata kunci kelas. Ya. Ingat dari sintaks Java bahwa kelas harus selalu dimulai dengan huruf besar pertama, dan nama file Java harus sesuai dengan nama kelasnya. Jadi ini adalah jadi dari poin 1 dan poin 2-nya ini adalah pengertian dari kelasnya tersebut, bagaimana kita menggunakannya, dan juga bagaimana penamaannya nanti di dalam filenya ya, dalam file Java-nya. Jadi begitu. Untuk contohnya begini. Ini kita punya nama filenya adalah ini class.java. Ini kelas berformat Java. Di dalamnya terdapat kelas bernama ini kelas. Ya. Jadi seperti poin ketiga yang disebutkan bahwa untuk kelas itu harus pas namanya dengan filenya. Ya. Jadi begini ya. Ini contohnya saja ya. Ini kelas, ini kata kunci kelas, dan juga ini namanya, ini package-nya ya, dan juga publik ini modifier. Ini nanti akan masuk ke materi encapsulation, jadi nanti saja. Jadi pokoknya intinya menggunakan kelas, contohnya kayak gini. Ada kata kunci kelas dan juga ada namanya, kemudian nanti blok. Nanti kalau misalnya kalian mau masukin metode, masukin apapun, tinggal di dalamnya saja. Oke, itu untuk kelas. Selanjutnya kita akan masuk ke objek. Nah, di Java sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Untuk membuat objek, tentukan nama kelas diikuti dengan nama objek dan gunakan kata kuncinya. Jadi objek ini bisa dibilang bagaimana kita mengakses suatu kelas atau pakai suatu kelas, kita harus mendeklarasikan suatu objek atau kita mendefinisikan suatu objek lah dalam kode kita. Contohnya begini. Nah, nih di sini ada kelas bernama mainnya. Jadi sekarang kita dapat menggunakan ini sebagai membuat objek lah, untuk membuat objek. Sini package latihan dan juga kelasnya kelas main. Nah, nih ada metode mainnya ya, metode main pada Java. Ini bagaimana kita mendefinisikan atau mendeklarasikan suatu objek kayak begini ya. Ini yang pertama adalah nama kelasnya. Nama kelasnya adalah main, nama objek ini contohnya adalah M. Kemudian seperti yang di poin sebelumnya disebutkan bahwa kita harus ada kata new-nya. New main kurungan begini. Nah, ini kurungan begini bukan mereferensikan suatu fungsi ya, tapi mereferensikan kepada kelasnya ini. Ya, jadi gitu untuk pendeklarasian dan pendefinisian objek. Selanjutnya, atributes. Atributes ini sebenarnya apa? Atributes adalah variabel yang ada di dalam kelas yang dimana variabel tersebut milik dari kelas yang dimaksud. Jadi pokoknya di dalam kelas itu ada variabel, itulah atributes. Contohnya gini. Nah, nih. Ini ada kelas bernama kelas simple attributes yang dimana di dalamnya ini ada beberapa tipe data ya. Ya, variabel-variabel ya. Ini ada variabel angka bertipe integer yang nilainya 1, ada variabel bertipe double bernama angka double bernilai 1,1, ada variabel kata bertipe string dengan nilainya kata gitu, dan juga ada nih final string kata ya, final string habis itu nama variabelnya. Ini adalah nama variabelnya kata yang, dan juga untuk tipe datanya adalah string, dan final ini adalah bisa dibilang seperti keywordnya ya. Jadi di sini nanti kita akan definisikan lagi ya, atau kita akan jelaskan lagi. Jadi pada intinya ini sebenarnya ada beberapa atribut yang bisa diubah dan ada atribut yang tidak bisa diubah. Contohnya yang tidak bisa diubah adalah untuk variabel yang mempunyai kata kunci final begini. Gitu. Ya, itu untuk atribut. Nanti kita untuk lebih jelasnya nanti kita praktik ya. Kemudian yang terakhir adalah setter getter.
Nah, setter getter. Yang pertama setter. Setter adalah metode void yang membutuhkan argumen atau parameter dalam pemanggilannya. Tugasnya adalah sebagai metode untuk menginisialisasi atau mengisi suatu variabel dengan nilai pada argumen ataupun parameter. Ya. Jadi intinya nih setter ini buat ngeset lah, ngeset suatu nilai gitu. Ya, ngeset suatu nilai untuk suatu variabel ya. Gitu. Jadi setter ini pada umumnya pakai void ya. Void habis itu nanti namanya ada set, habis itu nama variabelnya apa. Gitu ya. Nanti lebih jelasnya nanti kita lihat contohnya juga ya. Itu untuk setter. Selanjutnya untuk getter. Getter adalah metode bertipe data sesuai variabelnya. Ya, tugasnya adalah mengembalikan nilai yang sudah diinisialisasikan pada pemanggilan setter sebelumnya. Jadi getter ini ibaratkan proses selanjutnya selain setter ya. Setter kita ngeset datanya, getter kita ngambil datanya sebenarnya. Ya sesuai dengan bahasanya ya. Setter itu ya kayak menaruh, getter mengambil begitu. Ya. Getter ini metodenya bertipe data. Semisal nih data yang akan di get atau data yang telah di set itu tipenya adalah integer. Ya wes, itu nama metodnya. Jadi tipe metodenya adalah integer gitu. Semisal variabel yang akan di set atau variabel yang akan di get itu berbentuk string, ya wes untuk metodenya adalah string gitu. Dan di dalamnya ada statement return begitu. Bagaimana kita mengembalikan datanya atau mengembalikan nilainya suatu variabel itu pakai return. Jadi contohnya begini, contoh setter dan getter. Di sini ada kelas bernama simple set get yang dimana atributnya adalah angka dan angka 1. Di sini setnya ya void set angka dengan berparameter integer bernama angka. Di sini dalam statementnya adalah angka yang ada di dalam kelas ini atau this angka itu dapat dari angka. Nah, angka yang tanpa this ini sebenarnya apa yang akan masuk sebagai argumen atau parameternya dalam pemanggilannya. Jadi nilai-nilai ketika kita memanggil metode ini, kemudian ada nilainya. Nah, nanti nilainya ini akan masuk di sini, di mana nanti di sini inilah nilai dari angka yang ada di dalam kelas tersebut. Ya, ini hampir sama dengan ya set angkanya 1 ya, lihat aja tulisannya sama begini ya. Kemudian untuk get-nya ya sesuai dengan tipe datanya, tipe data yang akan di get atau yang telah di set itu adalah integer, maka dari situ get-nya adalah integer. Ya, gini. Dan statement-nya di dalamnya adalah return angka yang ada di dalam kelas ini atau this angka. Simpel saja untuk setter getter ya. Pada umumnya memang begini saja. Ya, terus setter getter. Oke, ini untuk materinya tampaknya cukup juga ya. Dan di sini referensinya kalian bisa cari di sini ya. Ini banyak dari Waitress School yang membahas soal class dan attributes dan juga Waitress School tentang membahas tentang kelas ya. Jadi ini menggunakan bahasa pemrograman Java ya yang dibahasnya. Jadi begitu untuk referensi, mari kita langsung ke NetBeans-nya ya. Kita langsung soal prakteknya. Oke, di sini kita langsung saja ke contoh ya. Contohnya nih. Oke, di sini kita punya ini ya class object attributes ya nama package-nya dan juga ini ada beberapa file yang akan nanti kita jelaskan lah gitu. Di sini pertama ada public class main ya. Nama kelasnya adalah main. Kemudian atributnya adalah integer angka yang bernilai 1. Di sini ada metode mainnya ya. Di sini ini gimana kita pakai objek atau mengimplementasikan objeknya begini ya. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa ini adalah nama kelasnya dan juga ini nama objeknya. Jadi untuk nilai dari kelasnya dan objeknya itu nilainya dari new main sini yang mereferensikan kelasnya inilah. Jadi untuk menggunakan suatu objek atau mendeklarasikan suatu objek pokoknya kita menggunakan format begini. Ya, kelasnya diikuti dengan nama objeknya apa, kemudian sama dengan new dengan nama kelasnya. Dengan dikasih tutup kurungan lah kayak gitu. Kurung bulat gitu. Untuk objek yang selanjutnya sama aja objek 1. Jadi namanya terserah kalian aja sih objek 1 ataupun main ataupun M ataupun banyak hal lagi ya. Gitu. Nah, kemudian untuk bagaimana kita menggunakan atributnya begini ya. Kita langsung referensikan objek yang telah kita buat itu gimana. Kemudian kita kasih hubung dot ya. Kasih hubung titik begini, kemudian kita ambil variabelnya. Jadi kurang lebih begitu. Ini bagaimana kita mengakses suatu atribut melalui satu objek. Contohnya begini. Dan ini untuk atribut yang sudah kita ambil lewat objek kita tampilkan menggunakan sistem outprint begini ya biasa ya. Gitu. Coba mari kita langsung run aja ya.
Oke, di sini ya, angka dari objek pertama adalah 1 dan angka dari objek kedua adalah 1 ya. Ini cuma bedanya adalah nama objeknya, tapi keluarannya sama ya. Gitu. Yaitu untuk atributnya. Nah, ini kita ngomong-ngomong soal bagaimana kita mengambil suatu atribut dalam kelas yang dimana kita nih posisinya itu di dalam kelas ya, di dalam kelas yang dimaksud. Coba bagaimana kita mengambil suatu atribut, tapi kita beda kelas atau beda file ya. Contohnya begini. Ya, di sini ada kelas namanya second. Di sini ada method mainnya. Di sini kita ngambil dari file main sana, dari kelas main sana. Yang nama objeknya adalah obj sini. Kita ambil. Contohnya sama saja. Ya, angka second memanggil angka dari main sama dengan 1. Jadi contohnya begitu ya. Jadi pada kalau misalnya soal bagaimana kita ngambil sesuatu dari file yang lain, yang terpenting adalah mereka ada di dalam satu file, satu folder ya. Itu mereka ini second sama main ini dalam satu package atau satu folder, yaitu class object attributes ya. Kalau misalnya beda package, otomatis kita menggunakan importnya. Ya, importnya deklarasinya hampir sama kayak kita ngimport scanner ya. Scanner Java Auto Scanner ya. Contohnya hampir segini ya. Ini bisa untuk kita ngambil ininya. Ini mereferensikan package-nya apa, kemudian ini mereferensikan kelasnya apa. Biasanya begitu. Jadi mungkin ada beberapa pengubahan. Jadi jujur aja ini adalah materi saya di semester 2 udah agak lupa-lupa ya. Tapi ini saya usahakan untuk menjelaskannya. Jadi intinya begitu. Kalau misalnya untuk satu file kita nggak butuh import. Tapi kalau misalnya satu folder itu kita nggak perlu import. Tapi kalau misalnya beda package, beda folder, otomatis kita menggunakan import. Begitu, ya. Kemudian ini kita ngomong soal objek dan juga class ya, menggunakannya itu bagaimana. Kemudian kita ngomong-ngomong soal atribut ya, yang lebih jelasnya yang lagi. Sebelumnya sudah dikatakan bahwa ada suatu atribut yang bisa diubah dan ada atribut yang nggak bisa diubah. Ya. Di sini atribut yang nggak bisa diubah contohnya ini. Final string kata yang ya, dengan nilainya nggak bisa diubah gitu. Nah, ini bagaimana kita mengimplementasikannya? Mari kita coba ya. Bagaimana dari sini kita langsung tutup aja. Ini tinggal kita blok, kemudian kita pencet kontrol dan juga langsung kasih tombol yang garis miring ke kiri. Nah, kita buka yang lainnya nih, yang kita buat praktek nih. Langsung kita buka, save. Makin anunya. Save. Nah, kita tutup di sini. Mantap juga sebentar. Kita buka manual jadinya. Padahal sebenarnya tinggal begitu aja sih. Malu-maluin aja ini kita praktek tapi tiba-tiba gagal kayak gini. Sebentar. Kita buka semuanya. Nah, kita buka ini aja ya. Ini sudah disebutkan sebelumnya bagaimana kok bisa atribut itu bisa diubah. Contohnya begini, kita punya objek dari kita punya objek dari kelas simple atribut ya, yang namanya SA. Jadi simple atribut ini sebagai jadi objek ya, objek namanya SA. Gini. Kemudian kita ngambil angkanya, ya angka si ini angka ini si satu nih ya. Kemudian nanti kita ubah menjadi 12. Kemudian kita tampilkan lagi. Di sini juga kita ngambil variabel kata ya. Atribut kata dari simple atribut itu kemudian kita ganti jadi kata siapa. Untuk nilainya kita ganti kata siapa, kemudian kita tampilkan lagi. Bagaimana untuk hasilnya? Mari kita coba. Oke, di sini. Sebentar. Oke, di sini ada angka dari objek ketiga, yaitu 1. Ya benar. Kemudian kita ubah jadi 12. Tampilkan lagi. Hasilnya begini, 12. Kemudian untuk di sini selanjutnya, angka dari objek ketiga. Sorry, ini sistem automatinnya. Jadi untuk kata yang untuk variabel kata, hasilnya seperti apa? Begini, yaitu kata. Kemudian kita ubah nih. Kita ubah menjadi kata siapa, terubahlah menjadi kata siapa. Gitu. Nah, itu bagaimana kita mengubahnya. Bagaimana kalau misalnya ada yang nggak bisa diubah. Ya, contohnya itu adalah yang pakai keyword final tersebut. Ya, di sini. Ya, kita nampilkan
kita nampilkan variabelnya. Di sini kata yang ya, ini kata yang nih. Dia punya keyword itu final. Tapi di sini kita ubah. Kita mencoba mengubahnya. Kita seperti yang sebelumnya kita lakukan, tetapi ada suatu error. Errornya mengatakan bahwa cannot assign a value to final variable, kata yang. Jadi kita nggak bisa mengubah suatu value kepada variabel yang final. Gitu. Jadi final ini bagaimana kita bisa menjaga suatu nilai dari variabel agar tidak terubah dalam pendeklarasiannya sebagai objek dari suatu variabel begitu ya. Jadi begitu. Jadi untuk atribut begitu, ada finalnya. Jadi kalau misalnya kalian sempat melihat final, fungsinya sebenarnya seperti itu. Coba kita sudah ya, mari kita tutup lagi sebenarnya. Ya, tutup lagi. Nah, bisa kan ya, pakai kontrol ini. Oke, selanjutnya kita ngomong soal setter getter. Ya, setter getter, simple set get nama kelasnya. Atributnya adalah angka dan angka 1. Ini adalah set get-nya. Ya. Bagaimana kita memakainya? Ya gini, kita menjadikan suatu kelas ini simple set get ini sebagai objek yaitu SSG. Kemudian di sini bagaimana kita ngeset? Kita set angkanya, kemudian kita masukin nilainya di sini. Kemudian kita kembalikan nanti jadi bentuknya penampilan. Begini, 12 dan 21. Jadi gitu ya. Jadi di sini untuk alurnya kita ngeset nilai datanya, jadi nilai suatu variabelnya, kemudian nanti kita ambil gitu. Di sini sesuai bagaimana kita ngesetnya ya. Ini karena dia bisa dibilang menginisialisasikan dengan mendeklarasikan suatu variabel dengan nilai apa begitu. Ini ya. Ini nilai dari jadi ini ada suatu fungsi namanya void dan juga dia ini adalah set angka, di mana di dalamnya ada suatu parameter atau argumen yang bertipe datar integer dan juga namanya adalah angka. Di dalamnya adalah angka yang ada di dalam kelas ini atau disangka itu hasil atau itu nilainya itu dapat dari angka yang dimana angka tersebut adalah hasil dari ya sebagai parameter lah ketika pemanggilannya. Seperti ini ya, dia bentuknya dia muncul integer 12. Nah, 12 ini akan menjadi angka yang ada dalam kelas ini. Begitu. Returnnya bagaimana? Returnnya cuma mudah saja. Tipe datanya untuk si apa yang akan di return itu seperti apa? Yaitu integer. Ya udah, nama metodenya ini adalah integer. Dan juga namanya get angka. Kemudian untuk statementnya atau instruksinya cuma simple aja. Return angka yang ada dalam kelas ini atau bisa angka. Cukup begitu aja sih kita. Oke. Kemudian kita coba langsung ke suatu soal ya atau suatu studi kasus. Jadi sebentar. Di sini ya untuk latihannya kita buat sebuah kelas mahasiswa yang di dalamnya terdapat metode daftar, yaitu untuk melakukan register atau daftar data mahasiswa yang terdiri dari nama, NIM, dan juga password. Untuk kelas diagramnya seperti ini. Ya, ini kelas namanya kelas mahasiswa dengan atributnya itu nama berbentuk bertipe string, name bertipe string, dan juga password bertipe string. Di mana di dalamnya ya seperti yang kita sebutkan sebelumnya atau yang kita praktekkan sebelumnya itu pakai set get ya, set nama, set name, get name, juga set password dan juga get password, kemudian daftar dan juga main ya. Sampai begitu. Nah, coba langsung kita ke code-nya bagaimana. Ini ada di dalam package mahasiswa. Di sini di latihan ya. Di sini ya, package latihan. Di sini kita tutup aja bentar. Oke. Dari sini ya. Kita langsung saja. Kita punya kelas mahasiswa ya. Dan juga kita ada metodenya, daftar dan juga metode main. Di sini kita membutuhkan scanner karena kita membutuhkan suatu inputan lah. Bagaimana mekanisme input gitu. Di sini kelas atributnya yaitu adalah string nama, password dan juga name. Kemudian set get-nya seperti biasa ya. Karena suatu set itu butuh tipenya adalah void. Nah, dan juga dia butuh bentuk tipenya yang akan diset adalah string, maka parameternya adalah string ya. String nama. Nama yang ada di dalam kelas ini itu sama dengan nama yang akan masuk sebagai argumen ataupun parameter gitu. Untuk get-nya ya karena tipe atributnya adalah string yang akan di get, maka dari itu bentuk metodenya adalah string. Dan return this nama atau nama yang ada dalam kelas ini ya. Untuk nama begitu, sama saja untuk password. Sama saja untuk NIM. Selanjutnya untuk daftar. Bagaimana soal daftar nih? Nah, kalau misalnya daftar, kita parameternya bukan jadi pemanggilan kelas sebagai objek ini bukan hanya bisa sebagai
di dalam suatu method aja. Tapi kita bisa masukkannya sebagai suatu parameter gitu. Keuntungannya kita menggunakan suatu pemanggilan objek dari kelas itu sebagai parameter, itu untungnya kita bisa mendapatkan datanya. Berbeda dengan untuk pemanggilan suatu objek dari suatu kelas itu di dalam suatu method. Dia datanya nggak akan masuk. Soalnya apa? Di sini kasusnya adalah kita ngesetnya di satu method, tapi kita ngegetnya di method yang lain. Gitu. Kalau misalnya set get-nya di dalam satu method, itu datanya keluar. Tapi kalau misalnya beda method, kita membutuhkan pemanggilan objek dari kelas itu sebagai parameter. Contohnya begini, ya. Ini triknya ya. Ini terkadang ini sering keluar di dalam modul pemrograman ya. Ya, ini adalah triknya. Memang terkadang nggak semua orang dapat lah di internet. Tapi contohnya beginilah, ya. Kita kelasnya adalah namanya mahasiswa, kemudian objek namanya M. Di sini kita mau pakai scanner, ya, scanner kita namanya scan. Kemudian ini punya suatu atribut, bukan atribut ya, ini dalam metode ya. Ini dalam metode variable string yang input. Ini untuk inputnya ya. Oke, input ini scan next line cara dapatnya. Jadi udah di enter, data udah masuk. Itu. Kemudian kita set aja, set nama input sesuai dengan input ya. Kemudian ini kita get-nya sama saja ya. Setnya sama aja. Itu untuk nama, name dan juga password. Kemudian untuk nge-get-nya begini. Ya. Jadi karena kita parameternya itu menggunakan suatu objek, otomatis kita harus masukin objek dong dalam pemanggilannya. Jadi gini, kita sudah punya objek namanya mahasiswa. Yang namanya objeknya itu M dari kelas mahasiswa. Kemudian ini objek M ini sebagai parameter ataupun argumen lah dari pemanggilan daftar untuk metode daftar ini. Masukkan M. Berarti kan di get gini. Ya. Di get saja. Bagaimana hasilnya? Hasilnya cukup seperti ini. Oke, daftar. Namanya semisal Joko. Passwordnya adalah Joko Ganteng. Nah, asik juga. Nah, NIM-nya semisal dia adalah orang yang memang pertama kali masuk dalam suatu universitas paling pertama, 001. Nah, selamat, nama Anda Joko telah terdaftar. Berikut paspor dan NIM Anda, yaitu paspor Joko Ganteng, NIM-nya 001 gitu. Nah, kita coba nih, kok bisa nih kita setnya di satu metode, tapi kita get-nya di metode lain, kok nggak bisa? Makanya kok bisa harus membutuhkan objek sebagai parameter ya. Kita coba langsung saja. Ya, di sini kita tinggal pindah-pindah aja sih sebenarnya. Gini, pertama kita lepas dulu ini. Ya, kemudian di sini kita lepas. Nah, begini ya. Yang biasanya kan begini. Kita langsung coba aja. Oke, namanya Joko Ganteng 001. Gak ada. Gitu. Ya karena ya kasusnya penyebabnya adalah karena ini kita ngesetnya di satu metode tapi manggilnya di metode yang lain. Maka dari itu membutuhkan pemanggilan objek dari satu kelas itu sebagai parameter ya. Biar nanti datanya itu berelasi masuk gitu. Jadi bisa kita panggil lah. Intinya begitu ya. Ya kita kebalikan aja sih. Wes, save. Jadi kurang lebih begitulah. Kita sudah ngomong-ngomong soal materi dari komponen dalam pemrograman berbasis objek atau berorientasi objek. Kita sudah ngeliat nih dalam penggunaannya dalam bahasa pemrograman itu bagaimana, dan juga udah nih latihannya itu bagaimana. Jadi kurang lebih begitu. Mohon maaf jika ada salah kata atau apapun. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.